Halo para penggemar sepak bola, selamat datang di analisis taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung pakai kacamata pelatih buat ngebedah laga Piala Dunia di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Di atas kertas, laga ini memang kelihatan jomplang banget ya. Tapi percaya deh, ada sejuta intrik taktis di balik pertemuan antara Spanyol melawan Cabo Verde ini. Oke, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas. Mulai dari latar belakang duel kontras, dominasi taktik penguasaan bola, ancaman serangan balik sang debutan, perbandingan formasi tim, pemain kunci, sampai nanti kita tutup dengan prediksi akhir. Yuk, langsung kita gas! Kita masuk ke bagian pertama, latar belakang duel kontras. Nah, ini bukan sekedar laga biasa. Ini beneran benturan antara raksasa Eropa lawan pendatang baru dari Afrika. Coba lihat peringkat FIFA-nya. Spanyol duduk nyaman di posisi kedua dunia. Mereka bawa mentalitas juara dan ambisi besar buat ngulang kejayaan Piala Dunia 2010. Terus, lawannya, Cabo Verde, sang debutan yang dijuluki Blue Sharks, ada di peringkat 67. Gap 65 peringkat teman-teman. Ini sih definisi asli dari duel Daud melawan Goliat. Perbedaan jam terbang dan talentanya memang masif banget. Lanjut ke bagian kedua, dominasi taktik penguasaan bola. Kalau ngomongin taktik di lapangan, tim asuhan Luis de la Fuente ini udah pasti bakal mendikte permainan. Gimana caranya? Ya lewat monopoli penguasaan bola ala tiki-taka modern mereka. Momentum Spanyol lagi gila banget loh. Mereka ini juara Euro 2024 dan belum pernah kalah sejak Maret 2024, di luar adu penalti ya. Penguasaan bola Spanyol itu bukan cuma buat nyerang, tapi juga senjata bertahan yang absolut. Dengan ngurung lawan di area pertahanannya sendiri, Spanyol otomatis matiin ruang buat Cabo Verde ngelakuin counter attack. Jangankan nyerang, bisa dibilang momen istirahat buat pemain Cabo Verde nanti mungkin cuma pas hydration break aja. Sekarang kita bahas sisi sebaliknya di bagian ketiga, ancaman serangan balik sang debutan. Tapi ingat, di sepak bola, status underdog itu kadang bisa jadi senjata yang paling mematikan. Cabo Verde ini negara kepulauan kecil, cuma ada 10 pulau. Tapi mereka sukses bikin keajaiban dengan nyingkirin raksasa Afrika sekelas Kamerun buat sampai ke turnamen ini. Rahasianya apa? Jawabannya ada pada kata ini, diaspora. Pelatih mereka, Bubista, ini pinter banget. Dia manfaatin jaringan keturunan Cabo Verde yang tersebar di seluruh dunia buat ngerakit tim. Pemain-pemain yang sebelumnya jarang kedengaran namanya disatukan jadi skuad yang super solid dan siap cetak sejarah. Nah, ada satu cerita yang benar-benar mind-blowing soal gimana tim ini kebentuk. Kalian tahu Roberto Lopez? Bek andalan mereka ini awalnya dipantau dan direkrut buat masuk timnas lewat pesan di LinkedIn. Serius, lewat platform networking profesional itu. Ini nunjukin betapa unik dan gak konvensionalnya pendekatan Cabo Verde. Mereka literally ngebangun benteng pertahanan dari koneksi internet. Luar biasa kan? Oke, bagian keempat, perbandingan formasi tim. Yang menarik di sini, kedua tim kemungkinan besar bakal pakai formasi yang identik waktu kick-off nanti, yaitu 4-2-3-1. Coba kita bedah sedikit match up-nya. Spanyol jelas bawa skuad elit dunia. Di tengah mereka punya jenderal macam Rodri dan Pedri. Di kubu sebelah, Cabo Verde bakal ngandelin ketenangan pemain veteran mereka, kayak kiper Fozinha dan kapten Ryan Mendes. Tapi biarpun formasinya cermin alias sama persis, cara mainnya bakal beda jauh. Spanyol pasti main dengan garis pertahanan tinggi, terus ngepres ke depan. Sementara Cabo Verde, mereka kemungkinan besar bakal main blok rendah alias low block, ngerapetin dua gelandang bertahan mereka mati-matian buat nahan gempuran La Roja. Masuk ke bagian kelima, pemain kunci penentu pertandingan. Taktik emang penting, tapi ujung-ujungnya eksekusi individulah yang menentuin hasil akhir. Mari kita sorot para penyerang yang bisa memecah kebuntuan nanti. Di kubu Spanyol, Lamine Yamal dan Nico Williams dipastikan comeback dan siap main. Lamine Yamal, wah anak ini bisa dibilang salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Sayap Spanyol bakal jadi teror mengerikan buat bek-bek Cabo Verde. Tapi Spanyol juga nggak boleh lengah. Cabo Verde punya Daylon Livramento. Dia udah nyetak 4 gol di kualifikasi loh. Livramento ini predator sejati, dan dia adalah ancaman utama yang paling berpotensi ngehukum Spanyol kalau mereka asik nyerang dan ninggalin ruang kosong di belakang. Terakhir, bagian keenam, prediksi akhir dan analisis. Kita udah bedah statistiknya, taktiknya, sampai pemain kuncinya. Sekarang saatnya saya kasih vonis akhir sebagai analis. Prediksi saya, kemenangan dominan 4-0 untuk Spanyol. Yap, 4-0. Gini ya, biarpun Blue Sharks punya semangat juang yang luar biasa dan skuad diaspora yang membanggakan, Spanyol itu terlalu tangguh di setiap lini. Butuh keajaiban besar buat skuad Bubista supaya bisa nahan La Roja menang nyaman di Atlanta. Dominasi lini tengah dan tusukan mematikan dari sayap Spanyol rasanya bakal terlalu berat buat ditahan Cabo Verde selama 90 menit penuh.
Jadi pertanyaannya sekarang, mampukah Blue Sharks nyiptain keajaiban terbesar dalam sejarah turnamen? Atau justru mesin penguasaan bola tiki-taka Spanyol bakal nelan korban debutan lagi? Jawaban pastinya cuma ada di atas lapangan nanti. Pastikan kalian perhatikan pergerakan tanpa bola dari kedua tim ya. Terima kasih udah ngikutin analisis taktik kali ini dan selamat menikmati pertandingannya.